lintasan yang C itu sama dengan integral yang lintasan yang K gitu ya. Nah, asalkan keduanya ya, yang C maupun yang K ini dijelajahi dengan orientasi yang sama gitu. Di sini materinya tidak terlalu banyak ya untuk pertemuan ke-11 ya. Jadi kita hanya mempelajari mengenai teorema Anulus. Nah, di sini langsung ke contoh ya. Nah, di mana di sini terlihat dari gambarnya bahwa kita punya dua integral tersebut, yaitu C maupun K gitu ya. Nah, ini hitunglah integral C, misalkan 1/ZI. Nah, itu 1/ZI dz ya, di mana lintasan C-nya tertutup berturut-turut dari titik -5 plus 5i plus 2/2 ke, ini berlanjut ya, -5/2, lalu ke titik berikutnya -3i/4. Jadi kita bisa lihat dari panahnya di sini ya. Jadi titik awalnya di sini, titiknya -5 plus 5i/2, itu panahnya ke bawah ya ini ya. Jadi menuju ke titik berikutnya -5/2, lanjut ke titik berikutnya -3i/4, lanjut ke titik berikutnya 10/3, lalu lanjut lagi ke plus ya 5i/2, dan ternyata kembali lagi ke -5 plus 5i/2. Nah, kita menghitung berapakah besar ya C ya, atau lintasan C ini. Ya, kita bisa menggunakan FZ-nya yang awal yaitu 1/Z min I, yaitu mempunyai titik singularnya jelas plus I ya, atau positif I ya Z-nya, yang berada di dalam lintasan tertutup C. Nah, I-nya adalah di sini ya. Nah, I ini dibuat lintasan K. Nah, K-nya adalah Z min I ya. Dari Z min I itu mutlak ya, sama dengan 1. Maka di situ kira-kira berada di sini ya. 0 ke 1. Jadi I. Nah, maka di sini FZ analitik pada anulus terbentuk oleh C dan K. Jadi ada dua integral. Jadi C yang tadi yang melalui titik-titik, yang K-nya yang berdasarkan titik singularnya. Nah, maka integral C ya 1/Z min I dz ini sama dengan integral K 1/Z min I dz. Jadi integral yang ini sama dengan yang tadi pada titik-titik tadi itu. Maka K di sini adalah Z-nya sama dengan I plus E pangkat I theta ya. Di mana tetanya 0 sampai 2 V kan. Karena sampai 360 ya perputarnya ya. Nah, di mana dz di sini I dikalikan E pangkat I theta d theta. Nah, maka integral dari C yang 1/ZI dz itu adalah batasnya 0 sampai 2 V ya. 0 sampai 2 V. Tetanya itu 1/Z-nya adalah tadi ini ya. I plus E pangkat I theta dikurang I-nya ini dari rumusnya ya. Kan min I ya tadi ya. FZ-nya ya. FZ-nya kan Z min I. Jadi dikalikan DZ-nya itu adalah yang ini. Kalikan E pangkat I theta D theta. Gitu. Jadi ini bisa dicoret-coret. Berarti sisanya tinggal 2 VI ya hasil akhirnya ya. Ini terlihat bahwa kedua lintasan si C dan K itu sama dengan kan, sesuai dengan teorema Analusan. Jadi kita tidak perlu menghitung titik ke titik ini sampai berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai 6 titik ini.
Cukup kita menghitung si integral K dengan dengan titik singularnya, ya, Z kebetulan sama dengan I yang berputar 0 sampai 2 V ya. Nah, kita bisa mencari ini dengan untuk menghasilkan integral C-nya. Jadi karena hasilnya sama kan di sini. Integral C-nya dengan integral K-nya. Jadi lebih mudah mencarinya ya. 2VI. Nah, sampai sini cukup dapat dipahami ya. Kalau menemukan yang soal yang seperti ini, titik ke titik, kita bisa coba melihat titik singularnya. Jadi mengerjakannya integral K-nya untuk mendapatkan hasilnya sama dengan integral C-nya. Nah, ini apabila anulus berganda. Jadi pada FZ analitik anulus berganda tertutup, ini ditentukan oleh lintasan-lintasan yang tertutup sederhana. Jadi selain C, itu K-nya lebih dari satu. K1, K2, sampai Kn. Jadi ada K1, K2, K sekian sampai Kn ya. Ini untuk mencari integral CFZ-DZ-nya itu hasil penambahan dari masing-masing K, ya integral K yang diketahui. Misalkan sampai K-nya misalkan di sini 2 misalkan. Jadi hanya integral K1 FZ-DZ plus integral K2 FZ-DZ. Bagaimana kalau sampai 3? Ya berarti sampai K3 sampai ke K yang diketahui berapa ya? KN FZ-DZ. Nah, di sini asalkan C-nya K1, K2 sampai selanjutnya dijelajahi dengan orientasi yang sama di sini. Berlakulah si teorema anulus berganda. Nah, kita lihat pada contoh. Di sini misalkan ada integral C-nya adalah FZ ini ya. FZ-nya 4 per Z plus 1 ditambah 3 per Z plus 2I dz. Nah, di mana C-nya adalah lingkaran mutlak Z-nya, yaitu sama dengan 4 berorientasi positif ya. Maka kita tentukan dulu titik singularnya. Nah, diambil dari sini titik singularnya penyebutnya sama masing-masing ya. Z-nya ada yang -1 dari +1. Z-nya adalah -2i ya dari Z2-nya. Dan ini ada di dalam C ya. Nah, kalau digambar di sini yang mana yang -1 ini ya? -1 ya dan -2i ya. Jadi ini K1-nya, ini K2-nya. Diambil dari titik singular ya. Jadi yang dari titik singular eh ini ya K-nya ya. Nah, dibuat lintasan baru, maka jadi K1 itu sama dengan Z plus 1 sama dengan 1. Mutlak ya ini tadi. K2-nya mutlak Z plus 2I sama dengan 1. Nah, maka FZ analitik pada anulus berganda yang dibentuk oleh ketiganya. Jadi C, K1, dan K2. Nah, maka ditanya berapakah integral C dari FZ DZ ini ya. Maka hasilnya adalah masing-masing sesuai dengan lintasannya ya. Berarti integral K1 FZ DZ dan integral K2 FZ DZ di sini. Nah, setelah kita lihat, selanjutnya adalah ini sama ya. Tidak diturunkan ya. Nah,
Di sini bisa kita pisah lagi. Ini kan karena penambahan ya. Ya, kita pisah aja yang integral K1 yang 4 per Z plus 1 dengan yang integral K1 Z3 per Z plus 2I gitu ya. Begitu juga yang K2, integral K2 sama. Nah, ini didapat ya dengan integral ini adalah 4 dikalikan 2VI plus 0 plus 0 lagi ini dan ini hasilnya 0 dan ini adalah 3 dikalikan 2VI ya. Maka menghasilkan 14 VI ya. Nah, ini batasnya nanti sama tetanya 0 sampai 2 V ya. Jadi, sesuai dengan pada lintasan-lintasannya. Jadi untuk yang berganda bisa kita pisah seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi yang satu-satu ya. Bisa kita singkat karena integral C-nya sama dengan integral K-nya. Kalau ini K-nya yang ada dua malah. Gitu ya. Kita lihat contoh tiga. Di sini ada berapa di sini? Hitunglah integral C apabila ada 2I per Z kuadrat plus 1 DZ. C-nya adalah lingkaran. Mutlak Z min 1 sama dengan 6 berorientasi positif juga. Kita cari titik singular dari FZ ini adalah mana kuadrat. Ya ini Z plus 1 berarti plus minus ya. Berarti plus minus I Z-nya di dalam C. Maka membuatlah lintasan baru ini. K1 dan K2. Karena ini Z-nya ada dua ya, dilihat dari penyebutnya ya. Tadi juga seperti itu. Nah, maka K1 menjadi Z plus I ya, karena ini negatif I sama dengan setengah. Sementara K2 itu Z min I sama dengan setengah ya dari positifnya. Nah, maka FZ analitik pada anus berganda yang dibentuk oleh ketiganya. Jadi integral C ini adalah sama dengan integral K1 dan K2-nya dari FZ DZ ya. Nah, bisa kita pisah dulu Z kuadrat plus satunya menjadi Z plus I, Z min I ya. Nah, dari integral K1 dengan K2. Nah, baru kita cari integralnya dan substitusi batasnya. Itu dihasilkan 2VI, 2 V, 2I per min 2I ya. Plus 2VI, 2I per 2I ya. Jadinya min 2VI plus 2VI ya. Ini kan min satu satu. Min plus hasilnya habis ya atau nol. Jadi terlihat dari contoh tiga ini menggunakan teorema Anulus yang berganda karena titik singularnya ada dua ya. Sini ada Z1 dan Z2. Itu sama dengan yang kalau tadi kan terlihat langsung pisah seperti ini. Kalau yang ini kuadrat setnya. Jadi bisa menggunakan teorema Anulus. Nah, di sini langsung sudah latihan ya. Ada latihan di sini. Carilah integral C ya FZ DZ di mana FZ dan C-nya adalah fungsi dan lintasan dengan orientasi positif juga. Jadi ini berarti kalau yang diketahui integral FZ seperti ini berarti kan integral C-nya ya dari FZ DZ di mana C-nya adalah mutlak dari Z sama dengan 4 masing-masing ya. FZ-nya di sini bisa terlihat yang mana bisa dicari menggunakan teorema Anulus yang
biasa ataupun yang berganda ya. Dilihat dari FZ-nya. Oh, ini kan hanya Z-nya. Di sini Z juga. Ini seperti yang biasa ya. Nah, ini berganda SZ kuadrat, Z kuadrat, Z kuadrat. Ini anulus berganda. Jadi harus dicari Z1, Z2, titik singularnya, dan juga batasnya juga tadi ya. Ya, silakan dicoba ini untuk latihan ini ya. Coba kita lihat ada ada e-book ya di sini. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa ya di e-book ya. Kita coba apakah ada teorema anulus di e-book yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ini prinsip. Ibu share ya. Maksimum modulus prinsip pada bab integral ya. Oh, sudah ada di series ini untuk pertemuan berikutnya ya kalau tidak salah ya. Hmm, barisan dan deret ya, benar. Tidak ada teorema anulus ya di sini coba. FZ1, Z0. Modulus principal max. Nah, kalau dari ini kita lihat lintasannya berbeda ya ini dengan orientasi sikalnya karena FZ0-nya itu 1/2 VI ya sama seperti yang lalu ya yang ini. Bukan integral C sama dengan integral K-nya. Teorema Liouville and fundamental theorem of ini pun turunan pertamanya ya. Bukan juga ya. Masuk lulus. Ini sudah latihan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Untuk ini. Untuk extensionnya yang lalu ya. Nggak ada berarti di sini untuk ini berbeda ya dari rumusnya untuk theorem Liouville ini bukan anulus ya. Terus mean value theorem. Bentuk cincin. Tapi rumusnya masih ada 1/2 V modulus prinsipal. Bisa kita coba latihannya ya. Kalau mau mengerjakan boleh raise hand ya. Ini ada juga bahan diskusi. Ini
Rata-rata untuk modul modulus dan anulus ganda juga ini. Nomor satu C dan C min 2 I. Oh, nomor dua ya. Yang Z min I ini yang biasa. Nomor tiga yang ganda ya, Z-nya double. Yang keempat juga ganda ini ya, Z-nya double. Jadi hanya nomor dua yang biasa ya. Berorientasi positif semua. Ibu maaf itu bandi 10 Bu. Oh, ini astagfirullahaladzim, kok Ibu buka yang 10. Ini yang kemarin ya. Kita coba lihat. Lu fokus ke Z-nya ya. Oh, ini. Ya, oke, yang ini. Hitunglah integral C, FZ DZ, di mana FZ dan C-nya fungsi dan lintasan tadi yang berorientasi positif. Sama ya, seperti yang sudah dituliskan di pelatihan ya. Yang nomor satu ya. Gitu. Yang nomor dua itu berbeda ya, hanya depannya. Itu berbeda, ini berbeda. Ada sin Z, cos Z ya. Yang nomor satu juga berbeda ya. Yang tadi pada latihan ada Z kuadrat, ini dua Z ya. Yang nomor empat sama nggak ya? Satu per Z kuadrat min Z. Z kuadrat min Z. Berbeda juga ya. Jadi bisa dicoba untuk bahan diskusinya 1 sampai 4 dan latihan yang ada di PPT ya 5. Jadi ada 9 pertanyaan ya. Ya Afifah, Ibu, saya mau coba yang nomor satu di PPT tadi, Bu. Tapi belum selesai. oke silahkan. Bahan diskusinya yang teorema Anulus biasanya nomor satu ya. Untuk yang nomor 2, 3, dan 4 itu yang berganda ya karena Z-nya itu kuadrat-kuadrat ya. Jadi titik singularnya ada 2 ya. Di LMS belum ada penugasan kelompok ya. Kolom untuk tugas kelompok ya. Coba Ibu cek dulu. Opsi kelas A ya. Nah, pada pertemuan 10 belum ada ya, baru ada tugas individu ya. Pertemuan 11, oh sudah ada nih studi kasus 4 ya.
Kita lihat. Iya, Zikri. Ibu, saya mau coba latihan nomor 3 yang di PPT. Cuman mau nulis dulu. Oke, Zikri. Satu dan tiga sudah ada yang ini ya. Yang lain boleh nomor yang belum dicap cip cup. Sahira. Saya mau nomor 5 yang di PPT. Oke, Sahira. Satu, tiga, dan lima ya. Oh ya, untuk ini tugas kelompok pada pertemuan setelah UTS ini Bu cek hanya ada dua ya. Yang kemarin kan yang sebelum UTS ada tiga ya tugas kelompoknya di pertemuan dua, tiga, dan tujuh ya. Nah untuk di setelah UTS hanya dua ya. Jadi tugas kelompoknya pada pertemuan 11 dan 15. Jadi pada pertemuan 11 itu materinya adalah integral dari kompleks. Dan yang terakhir yang kelompok 5 ya, berarti ya, ini kelompok 4 ini tugas kelompok yang kelima itu barisan dan deret bilangan kompleks. Jadi ternyata Ibu cek LMS-nya sudah dibuat ya dengan Pak T. Jadi silakan kalian mengumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan ya. Di situ terlihat tanggal 21 Desember ya. Ini ya terlalu lama ya. Oh iya Ibu, untuk yang tugas kelompok itu sudah pada kumpulin di apa di LMS sama Drive Oh iya ya, Ibu untuk pertemuan ini. Ibu sedang cek ya. Kok nya sampai 21 Desember. Oke, sudah ada submit 5 ya di sini. Kalian kan ada 10 ya kalau nggak salah kelompoknya ya. Jadi masih ada Iya Ibu 5. ada 10. Masih ada 5 lagi yang belum. Oh, mungkin beberapa pada uploadnya di Drive doang Ibu, lupa di. Iya, kalau bisa yang di LMS ya. Itu karena langsung dilihat ya, dia yang sudah mengumpulkan hasilnya bagaimana. Dan nanti yang presentasi ya, yang belum di sebelum UTS, berarti setelah UTS dipilih. Ini boleh tanggal 20 Desember itu batas waktunya tetap mengikuti ini ya. Jadi nanti kalau bisa diselesaikan di minggu ini ya untuk tugas kelompoknya. Nanti Ibu pilih hmm, untuk dibuat ya link ya presentasinya ya atau kemarin itu Ibu cek ya ada yang nggak mengumpulkan link presentasinya ya di situ. Jadi kalian kumpulkan kemana ya? Maaf Ibu, linknya link apa ya? Link video kan Nah, YouTube maupun untuk di kelasan kami waktu itu semuanya langsung pada presentasi pada pertemuannya Ibu, tidak ada yang di luar pertemuan, jadi nggak ada link video. untuk Mungkin kelas A ya, kelas B iya, mungkin ya yang Ibu mungkin cek ya. Ibu. Heeh. Kelas A waktu itu udah semuanya langsung. Bagusnya waktu itu pada sempat semua sih. Oke, untuk hari ini kelompok yang mau maju sudah bisa dipilih belum ya? Karena baru 5 di sini yang submit. Waktu itu sih udah 6 kelompok Ibu yang maju. Berarti ada 4 4 lagi. lagi. Jadi Ya. untuk pertemuan ini harusnya 2 kan ya yang Mm-mm.
maju gitu. Ini silakan submit ya di LMS ya, melihat 10-10-nya terupload gitu ya. Untuk yang belum presentasi itu kelompok 2, 3, 5, dan 6 Ibu. Daripada catatannya. Oke. Ini silakan yang mau coba soal yang lain, dari latihan masih ada nomor 2 dan 4 yang belum ya. Silakan coba latihannya ya. Yang dari bahan diskusi juga boleh ya, silakan dicoba ya. Ibu, saya mau coba jawab. Silakan Afifah. Oke, Ibu izin share screen. Oke. Ibu, mohon maaf, ada kendala sinyal sedikit. Saya coba lagi ya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat, Ibu? sudah silahkan.
Jadi di soalnya itu ada FZ sama dengan Z pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4 per Z. Di mana C dalam kurung Z itu sama dengan 4. Kemudian langsung saja dimasukkan ke integral C, di mana Z pangkat 2 3 ditambah 3 ditambah 4 per Z, dz itu dipecah integralnya. Jadi integral C Z pangkat 2 dz ditambah integral C 3 dz ditambah integral eh, C 4 per Z dz. Nah, yang Z pangkat 2 ini hasil integralnya itu nol, terus yang 3 dz ini hasilnya nol, terus yang integral C 4 per Z dz itu dia pakai rumus integral Cauchy, di mana eh, integral itu jadi rumusnya tuh integral C di mana FZ per Z kurang Z0 dz. Terus sama dengan 2 pi i dikali FZ0. Terus di sini didapat kalau FZ itu sama dengan 1 dan Z0-nya itu 0. Terus yang 4 itu dipindahin ke depan jadi integral C 1 per Z dikurang 0 dz. Nah, terus habis itu didapat 4 dikali 2 PI dikali F0. F0 ini kita dapat hasilnya 1. Jadi langsung dikali 4 dikali 2 PI itu dapat hasilnya 8 PI. Terus hasil akhirnya itu FZ DZ itu sama dengan 0 integral dari integral C FZ DZ itu sama dengan 0 ditambah 8 PI. Jadi hasil akhirnya dari integral Z pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4 per Z dz itu sama dengan 8 PI, Bu. Apakah benar? Itu integral K-nya yang mana? Oh, eh, bukannya nggak ada integral K-nya ya, Bu? Atau tetap ada integral K-nya? Kan eh, yang ditanya C ya, sama dengan lintasan si K ya. Oh, karena itu terpisah ya, ada penambahan di situ ya. Yang berbeda hanya di 4 per Z ya. Untuk titik singular si Z sama dengan nol ya. Iya, Ibu. Saya pikir nggak ada yang K-nya, karena itu langsung aja gitu. Mhm. Ya, tapi hanya satu juga di situ Z-nya kan. Jadi Iya, titik singularnya hanya nol ya. Dengan Z Z nol ya. Jadi khusus yang itu hanya yang 4 per Z saja yang di substitusikan dua VI-nya ya. iya, cuma yang 4 Hmm. per Z-nya aja. Hasilnya 8 VI. Iya, Oh, yang lain nol ya Z kuadrat. Mm-mm. Mm-mm. Nol. Iya, benar sudah benar itu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Anda yang mau coba lagi nomor yang lain, silakan raise hand ya nanti. Ibu sembari lihat tugas ya untuk kelompok 4 ya. Hmm, Find define.
Untuk tugas kelompok, poster yang keempat, nanti yang presentasi kelompok 6 dan 2 ya. Belum kan ya nomor kelompok 6 dan 2 ya untuk sebelum UTS kelas A. Belum, Ibu. Ibu, saya ingin tanya. Kan tadi Mm-mm. yang saya bilang itu ada mahasiswa yang dispen itu ya itu dia kelompok 6. Nah, jadi kelompok 6 itu nggak full tim, itu nggak tetap presentasi aja atau gimana, Ibu? Ya, Itu tidak apa-apa kan di span-nya ada kegiatan ya. nggak apa-apa berarti ya, Ibu. Tidak mempengaruhi. Iya, Oke, Bu, kalau gitu. baru mengumpulkan posternya kelompok 3, 6, 10, 2, 1, 9, dan 4 ya. Di kelompok 5 belum, ya kelompok 7 belum, 8 belum ya. Silakan ya dikumpulkan ya kelompok-kelompok yang belum ya. Ibu, saya mau coba jawab yang nomor 3 tadi. Ya silakan. Nah, jadi pada soal ini tuh, pada soal dia bentuknya itu FZ-nya adalah 1/Z² min 1 dengan batas Z-nya itu, batas C-nya itu Z sama dengan negatif I plus 5 E pangkat I T dengan batas C-nya itu dari negatif Pi sampai Pi. Lalu kan Z kuadrat negatif satunya kita bisa ubah jadi Z-1 dikalikan Z+1. Nah, dari situ kita dapat titik singularitasnya itu Z sama dengan 1 dan Z negatif 1. Nah, ini tuh berada di dalam C, seperti ini. Lalu setelah itu, karena di sini terdapat dua titik singularitas di daerah C-nya, maka kita perlu, apa namanya, menggunakan teorema ini, yaitu kita buat lintasan baru K1 yaitu mutlak Z-1. Di sini saya pakai contoh apa? Jari-jarinya tuh 1, lalu K2 Z+1 dengan jari-jarinya tuh 1. Maka integral dari ini tuh bisa kita tulis integral K1 1/Z-1 dikalikan Z+1 dz ditambah integral K2 1/Z-1 dikalikan Z+1 dz. Nah, dari ini kan bagian yang K1 tadi kan kita pakai apa lintasannya itu Z-1 yang buat singularitasnya. Maka singularitasnya kan kita jadikan penyebut, maka didapatkan si FZ0-nya itu 1/Z+1. Nah, kalau kita masukin singularitasnya itu Z sama dengan 1, Z0-nya 1 masuk nih, jadi ketemu yang ini FZ0-nya itu nilainya setengah. Lalu untuk yang ketika K-nya itu 2, ya kan lintasannya yang ini Z+1. Maka apa namanya? Penyebutnya itu dia yang Z+1 dan Z-1-nya itu dikatasin jadi inian. Lanjut, habis itu FZ0 jadi 1/Z-1. Kita masukin Z0 negatif 1 yang ini. Jadi negatif 1/2. Habis itu kita masukin pakai teorema yang kemarin. 2pi dikalikan FZ0 ditambah 2pi FZ0. FZ0 ini untuk yang K1, yang ini untuk K2. Dikalikan setengah, 2pi kali setengah ditambah 2pi kali negatif setengah. Wait, kok gitu mulu. Nah, hasilnya itu PI dikurang PI sama dengan 0. Seperti itu. Ada yang salah gak, Ibu? Sudah kok, sudah benar tuh. Karena Oh dari iya. awal Z-nya kan plus minus Heeh. 1 ya. Mm-mm. Mm, Itunya dari -1 + 5 kali E pangkat IT kan untuk mm, Z plus I-nya ya. Tuh. mm. Mm-mm. Oh iya, Ibu. Untuk penulisan FZ0 ini baiknya gimana ya nulisnya, Ibu? Apa K1 gini buat bedain gitu? Z ini yang FZ0 K1, ini FZ0 K2. Iya, Gini-gini. boleh nanti langsung. Tapi ini udah dituliskan integral K1 ya untuk Heeh. ini.
Yang bagian ininya ini nih, dia sama kayak ini tadi saya bingung nulisnya apa ya biar bedain gitu. Nggak apa-apa deh tulis seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kan masih Nggak masuk apa-apa. dalam integral K-nya ya di bawahnya. Oke, oke. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu berarti setengah ya hasilnya tadi ya dengan min ya. Iya, hasilnya min setengah. Hasil Mm-mm. akhirnya nol jadinya. Mm-mm. Oke, sama dengan tadi mirip-mirip ya, min plus Mm. ya. Ada yang mau coba dari bahan diskusi atau nomor latihan yang lain? Nomor 2 dan 4 tadi belum ya kalau tidak salah. Ada yang mau coba? Silakan raise hand ya yang mau coba nomor lain ya. Itu tadi yang nomor 5 ya tadi ya. Sudah ya tadi. Ibu, ternyata saya tadi salah lihat. Kelompok yang belum maju itu ternyata kelompok 2, 5, 6, dan 7. Jadi kelompok 3 tuh tadi udah, kelompok 7 yang belum. Bener gak teman-teman? Salah rangkum. Oh, maaf ibu mute ya. Kelompok 2 dengan 6 belum kan ya? Ya, 2 dan 6 belum. Mm-mm. Hmm. Yang hari ini 2 dan 6 ya.
Ibu, saya mau nyoba nomor 4 yang bandis, Ibu. Bahan diskusi ya. Oke, Rosita. Ada yang sudah mau presentasi jawaban? Coba nomor tadi yang sudah resen nomor 5 ya. Tadi siapa ya? Lintang atau Saya, Bu. Saya izin Oh, share screen, Sahira Bu. ya? Oke, silakan. Jadi soal nomor 5 itu, FZ sama dengan 1/Z² negatif Pi kuadrat dengan batas konturnya itu lingkaran berjari-jari 4. Nah, kan ini menyebutnya kan Z kuadrat negatif Pi kuadrat, kita bisa ubah jadi Z plus Pi, Z min Pi. Nah, habis itu di sini kita cari titik singularitasnya, yaitu ada Z negatif Pi dan Z sama dengan Pi. Yang mana eh, kan Z itu, kita tahu Z itu adalah 3,14 ya. Itu masih ada di dalam kontur ini, jadinya jadinya harus kita bikin dua kayak gini. Nah, jadi kita bikin lintasan barunya. Yang pertama itu yang ini Z plus Pi dengan jari-jari setengah, karena kalau jari-jari satu nanti dia keluar konturnya. Dan kedua Z negatif Pi dengan jari-jari setengah juga. Maka 1/Z² negatif Pi kuadrat DZ kita ubah jadi ini yang pertama kayak gini. Terus karena ininya begini, ini Z0-nya kan negatif Pi. Nah, maka dimasukin negatif Pi ke
FZ jadinya 1 per Z negatif V dikurang negatif V dikurang Pi jadinya 1 per negatif 2 Pi. Lalu 2 PI dikali sama FZ0 sama dengan 2 PI dikali 1 per negatif 2 Pi. Nah, 2 Pi ini bisa dicoret jadinya I dikali 1 per negatif jadinya atau negatif I. Nah, habis itu yang satu lagi itu Z0-nya kan Pi, ini Z0-nya. Maka F Z0-nya itu jadi FP. Jadi sama dengan 1 per Z plus Pi. Z-nya kita ganti jadi Pi. Jadi 1 per Pi plus Pi sama dengan 1 per 2 Pi. Nah, lalu diubah 2 PI dikali FZ0. Jadi 2 PI dikali 1 per 2 Pi. Nah, 2 Pi ini bisa dicoret. Jadi I dikali 1 ini I. Habis itu negatif I ditambah I hasilnya sama dengan 0. Seperti itu ya, Bu. Sudah benar itu dari Z-nya min V plus V ya. Setengah juga di dalam kontur ya. Yang min V 1 per Z. Sisanya ya 1 per Z. Min V ya. Yang kedua 1 per Z plus ya. Ya hasilnya sama juga seperti tadi ya. Jadi ternyata coret-coret hasilnya hanya min I dan I ya. Jadi habis juga ya. Hasilnya sudah benar ya. Ada yang mau coba lagi nomor lain? Ibu, saya izin share screen untuk yang nomor 3 bahan diskusinya, Ibu. Silahkan, Rosita. Nah, jadi untuk yang nomor 4 itu FZ-nya 1 per Z kuadrat min Z. Untuk C-nya itu modul Z-nya itu sama dengan 2. Nah, terus saya pisah dulu yang bagian Z kuadratnya jadi 1 per Z dikali Z min 1. Nah, terus
kita cari titik singularitasnya. Yang pertama itu Z sama dengan 0 didapat untuk menguji apakah si Z0 ini di dalam C ternyata hasilnya 0 lebih kecil dari 2 sehingga Z0 sama dengan 0 itu di dalam C. Kemudian yang Z-1 itu Z0-nya jadi 1. Nah, kemudian 1 itu lebih kecil dari 2 sehingga titik tersebut itu di dalam C. Nah, kemudian karena kita dapat 2 yang ada di dalam C, kita bikin bikin lintasan baru sehingga menjadi integral C1 per Z dikali Z-1 dz sama dengan integral K1 1 per Z dikali Z-1 dz plus integral K2 1 per Z dikali Z-1 dz. Nah, terus ini kita eh, cari yang pakai rumus Cauchy integral formula. Jadi 2pi min satunya ini dari FZ0 di mana Z0-nya itu 0. Terus kita masukkan 0 ini ke FZ. Nah, FZ-nya itu yang K1 itu 1 per Z min 1. Jadi 1 per 0 min 1 sama dengan 1 per min 1. Hasilnya itu min 1 untuk FZ0-nya. Kemudian yang K2 ini FZ0-nya itu 1 per Z, terus kita substitusi 1 ke dalam FZ-nya, 1 per Z sama dengan 1 per 1, didapat 1. Nah, terus 2PI dikali min 1 plus 2PI dikali 1, menghasilkan min 2PI plus 2PI sama dengan 0. Apakah benar, Ibu? Ya, sudah benar tuh. Jadi 1 per min 1 ya, jadi min 1. 1 per 1 min 1 ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Oke, jadi sama seperti tadi juga tuh min 1. Min dikali plus ya, karena itu jadi min 2VI plus 2VI. Habis juga 0. Oke, sudah benar Rosita. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama, ini rata-rata hasilnya seperti itu ya. Ada yang mau coba nomor lain? Raise hand, silakan. Atau dari kelompok 2 atau 6 ada yang sudah siap untuk presentasi kelompok. Mau kelompok 2 dulu atau kelompok 6 dulu? Boleh. Maaf Ibu, boleh untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 2 sudah siap? Dua izin share screen. Silakan Elizabeth.
Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari selamat siang Bu Asri dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Elizabeth Damayanti, lalu ada Lintang Ayuza, dan ada juga Zara. Di sini kami membuat poster dengan judul Penerapan Teorema Cauchy-Gorsat pada aliran air yang mengelilingi batu di sungai. Jadi dimulai dulu dari pendahuluan, di mana aliran air sekitar batu di sungai sering membentuk pola lengkung yang halus dan simetris. Fenomena ini dapat dijelaskan secara matematis menggunakan fungsi kompleks, di mana setiap titik aliran direpresentasikan sebagai nilai kompleks dua dimensi. Melalui teorema Cauchy-Gorsat, integral kompleks pada lintasan tertutup yang tidak memuat singularitas bernilai nol. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah aliran yang masuk dan keluar di sekitar hambatan di kondisi ini adalah batu bersifat seimbang, tidak ada sumber maupun hilangnya fluida di dalam sistem keseimbangan aliran air di sekitar batu pada sungai. Dengan rumusan masalah pertama, bagaimana teorema Cauchy-Gorsat menjelaskan keseimbangan aliran air di sekitar batu pada sungai. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan integral kontur dalam fungsi kompleks dapat memodelkan arah dan pola aliran air mengenai hambatan. Boleh di next ke pembahasan. Ya, selanjutnya itu ada bagian pembahasan. Jadi setiap titik yang di sekitar batu itu pasti memiliki arah dan juga kecepatan tertentu yang bisa dinyatakan dengan fungsi kompleks analitik. Nah, selama air itu mengalir tanpa adanya tuh hambatan yang besar itu dan nggak ada pusaran ekstrim, fungsi ini tuh memenuhi syarat analitiknya sehingga bisa dikerjakan pakai teorema CG atau Cauchy-Gorsat. Nah, misalkan ada aliran air sungai itu bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang itu konstan. Terus di tengah sungai itu terdapat batu berbentuk lingkaran dan berjari-jari gitu. Nah, pola aliran di sekitar batu itu dapat dimodelkan menggunakan fungsi kompleks di mana ini rumusnya ada Fz sama dengan U dikali Z dalam kurung Z plus A kuadrat per Z. Gitu. Nah, selanjutnya Oke, baik Ibu izin melanjutkan. Lalu sebenarnya penerapan rumus yang FZ sama dengan UZ plus A kuadrat Z itu semacam kayak rumus rumus yang didapat dari yang tadinya tuh awalnya cuman FZ sama dengan UZ. Nah, UZ-nya itu tuh kalau misalkan aliran air sungainya itu bebas, nggak ada hambatan. Nah, A kuadrat per Z-nya inilah sebagai hambatannya, Bu. Jadinya makanya untuk titik jauh, untuk titik UZ-nya itu sebagai aliran uniform yang lurus gitu. Nah, yang U A kuadrat per Z-nya itu sebagai hambatan yang menyebabkan alirannya itu jadi membelok. Jadi untuk titik jauh dari batu itu FZ kongruent dengan UZ sehingga aliran hampir lurus tanpa gangguan. Nah, sedangkan titik dekat batunya itu istilah A kuadrat Z itu membuat arah aliran itu berbelok di sekitar batu yang membentuk lintasan tertutup seperti kontur C. Makanya karena ini juga F-nya itu analitik pada daerah yang dilintasi kontur tertutup C, yaitu memotong hanya region uh, Z lebih besar daripada A, maka ini bisa menerapkan teorema Cauchy-Gorsat. Diperolehlah ini integral dari FZ dz sama dengan 0. Yang berarti ini jumlah aliran yang masuk ke daerah di dalam kontur itu tuh sama dengan aliran yang keluar, yang menggambarkan konservasi. Jadi nggak ada penambahan atau kehilangan air di dalam area yang dikelilingi lintasan. eh, apa ya, kayak mengubah arahnya air gitu. Sebenarnya ada gambarnya, boleh di share screen nggak, Damar? Ya, jadi ini ada gambarnya seperti yang tadi saya sudah bilang.
Jadi bentar, yang di sebelah sini itu adalah FZ sama dengan UZ-nya di mana alirannya masih lurus karena nggak ada batu. Nah, karena ada batu, jadinya makanya aliran airnya jadi berubah gitu. Berasal dari ini harusnya ke salah. A kuadrat Z harusnya A kuadrat per Z. Nah, lalu kalau dapat dilihat lebih jelas seperti ini. Jadi aliran airnya yang ini jadi ke arah yang kanan, ke arah kiri, terus yang ini jadi arah ke kanan karena ada batu gitu. Oke, boleh kembali lagi ke poster Damar. Tiap sekian dari saya dan Zahra di pembahasan, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Damar. Baik, selanjutnya di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu aliran air di sekitar batu itu dapat dimodelkan dengan fungsi kompleks analisis. Dengan FZ sama dengan U dikalikan dengan Z ditambah A kuadrat per Z. Nah, menurut teorema Cauchy-Gaussat, itu integral kontur di luar batu benar nol, itu menandakan keseimbangan aliran air yang keluar. Dengan demikian, teorema Cauchy-Gaussat kan bahwa walaupun alirannya berubah karena hambatan, tetapi total debit air tetap konstan. Lalu untuk referensinya kita menggunakan dua yang ada di sini, yaitu dari Delongwe, Budrah B, dan Bonak N tahun 2004 dengan judul Approximate Analytic Solution of a Potential Fluorine Mathematical Modeling of Engineering Problems MMEP. Dan referensi yang kedua itu Mars James MG di tahun 1999 dengan judul Basic Complex Analysis PH Company halaman 102. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bila Bu Nurasri ada tambahan atau ada tanggapan terhadap paper kami, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Judulnya keren ya, penerapan teorema CG, aliran air mengelilingi di sungai. Jadi tadi ada gambar yang ditampilkan yang bulat itu maksudnya batu sungainya ya, yang menjadi penghalang ya, air untuk mengalir ya di sungai tersebut ya yang dimaksud. Dari pendahuluannya dan sampingnya, Ibu lihat di sini menjelaskan keseimbangan aliran air ya di sekitar batu tersebut ya, air-airnya ya. Dan yang kedua, bagaimana penerapan integral kompleksnya ya dapat memodelkan arah dan pola air memiliki hambatan. Di sini kalian memodelkan rumus ya dari pola aliran air tersebut ya. Ibu cek dilihat dari sumbernya di sini, judulnya memang untuk permasalahan yang akan menghasilkan mathematical modeling, itu memodelkan matematika gitu ya. Maka rumus FZ-nya itu ada Z plus A kuadrat per Z ya. Di sini apakah ada penerapan yang mencari bagaimana hasil, eh, eh, nggak hanya memodelkan si rumusnya aja, tapi berapa hasil dari pengintegral CG dan apa arti dari hasil tersebut nggak? Kelompok 2. Ibu izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk
kita ini tuh cuman bukan memodelkan, lebih ke arah gimana penerapan Cauchy Gorsat di fenomena alam. Sebenarnya juga ini kan ada A kuadrat per Z-nya. Nah, A kuadratnya itu kan berarti luas si batunya yang kira-kira mungkin aja bisa mempengaruhi berapa-berapanya hasilnya. Itu mungkin bisa dicari, Ibu. Namun kita fokusnya di sini belum sampai situ, Ibu. Mm-mm. Mungkin menurut Ibu perlu ditambah ya untuk penerapan bagaimana menggunakan rumus si Cauchy-Gorsatnya itu pada si aliran air yang melewati batu-batu di sungai itu. Jadi, apakah bisa digunakan rumus yang sudah dimodelkan tersebut, itu dan hasilnya bagaimana apabila nanti akan A-nya itu. Itu A-nya itu apa? luas, dimodelkan Luas, sebagai luas batunya gitu. luasnya. Ya, nah itu misalkan batunya sebesar apa, dengan aliran sungai bagaimana, terus terma C hasilnya berapa, itu apa artinya gitu. Di situ kan melihat jumlah aliran yang masuk ke daerah di dalam kontur, berarti kan jumlah aliran air ya ini maksudnya kan. Yang di dalam kontur ini maksudnya apa? Di konturnya ini apa? Pasti ini konturnya yang di luar konturnya ini apa gitu? Apakah yang melewati si batu ataukah yang enggak ataukah apa masih ada miss di situ. Dan tidak ada penambahan kehilangan air di dalam area dikelilingi lintasan. Nah, ini kan lintasannya sungainya gitu ya. Tidak ada penambahan atau kehilangan air itu maksudnya volume airnya mungkin ya atau berkurang atau berlebih gitu ya. Kalau ada si batu tersebut gitu ya. Itu yang Ibu maksud di pembahasan ini. Tapi belum ada kesimpulan bagaimana hasil dengan menggunakan si teorema CG-nya gitu. Coba ditambahkan aja untuk penerapan langsung si teorema CG-nya gitu ya dengan menggunakan model tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas saran, nanti akan kami tambahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada tambahan dari teman-teman sekalian? Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada judul yang mirip-mirip mau menambahkan yang sudah presentasi minggu lalu misalkan, persilakan jika ada. Nggak ada dari kelompok lain? Cukup ya? Oke, terima kasih kelompok 2. Ini tepuk tangannya via online ya. Oke, ada ya di situ ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 6 ya tadi ya untuk presentasi. Baik Bu, saya izin subscribe ya Bu. Bisa dimulai untuk moderator. Silahkan. Selamat siang, Ibu ada mendengar. Selamat siang pada teman-teman.
Kami kelompok Unggul. 6 lah. Sekian. Selamat siang dan selamat malam. Oke, sebelumnya mohon maaf Malik, izin ambil alih. Sepertinya Malik ada kendala terkait mikrofon. Dan di sini saya akan menggantikan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Asri, Patri, dan juga teman-teman semua yang hadir pada Zoom mata kuliah variabel kompleks pada hari ini. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari hasil diskusi kelompok 6, di mana kami yang beranggotakan saya sendiri, Ilyas Fauzan Yarizuni, lalu ada rekan saya Malik Aska, ada Alif Bagas, Raska Arizi, dan yang terakhir ada Yahya Ayasi. Namun di sini ada salah satu anggota kami yang sedang disband, yaitu Yahya Ayasi. Insya Allah tidak menghalangi jalannya presentasi kita pada hari ini. Adapun judul yang diambil dari kelompok 6 itu adalah penerapan integral kompleks dalam menghitung arus rangkaian AC. Nah, jadi di sini ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun bagian pendahuluan dan masalah yang akan Alif Bagas Wicaksono, kepada Bagas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari poster yang kami angkat, yaitu integral kompleks merupakan salah satu konsep penting dalam analisis yang digunakan untuk menghitung integral fungsi kompleks pada lintasan tertentu. Dalam banyak kasus nyata, seperti perhitungan arus listrik AC yang angkat ini, integral kontur saja tidak cukup sederhana untuk menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Oleh karena itu, kami menggunakan teorema residu, yaitu metode yang memanfaatkan nilai residu dari titik-titik singularitas fungsi kompleks agar integral dapat dihitung lebih mudah. Jadi integral kontur ini cukup rumit untuk menyelesaikan masalah arus AC, sehingga kami menggunakan teorema residu untuk memudahkan perhitungannya. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan integral kompleks dan teorema residu dapat digunakan untuk menghitung arus total pada rangkaian listrik AC. Oke. Saya kira cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu dia pendahuluan dan juga rumusan masalah. Terima kasih Bagas yang telah memaparkan. Di sini yang ketiga adalah bagian tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun tujuan dari adanya poster kita pada hari ini adalah yang pertama, kita ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menerapkan integral kompleks pada fungsi arus AC. Lalu yang kedua, itu gimana sih cara menyelesaikan integral dengan bantuan teorema residu. Jadi tadi yang telah dijelaskan oleh si Bagas pada pendahuluan, bahwa kita di sini menambahkan teori baru, tidak hanya menggunakan teori integral kontur, tetapi kita juga menambahkan teorema residu. Dan tujuan itu adalah untuk memudahkan bagaimana perhitungan rumus AC nantinya. Lalu yang ketiga, kita ingin menunjukkan manfaat konsep matematika kompleks dalam bidang teknik listrik. Seperti itu. Nah, jadi tujuan kita itu bukan hanya menghitung arus, tetapi juga menunjukkan kepada teman-teman sebuah jalan pintas matematis yang dijamin akurat, yaitu dengan adanya teorema residu nantinya yang akan dijelaskan di pembahasan oleh si Raska. Nah, maka dari itu, kita langsung saja memasuki ke pembahasan. Kepada Raska, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama izin dulu, saya nggak bisa off cam ya. Karena tahu dari kemarin jaringannya, pas PKMR pun juga parah banget jaringannya. Oke, langsung aja ya. Di sini ada arus total dalam rangkaian AC dapat dihitung menggunakan integral kontur. Ada I yaitu arus sama dengan 1/2 pi integral kontur
fungsi Z kompleks per fungsi Z Z. Nah, mungkin ada yang nggak tahu ya, itu kok tiba-tiba ada VZ per ZZ itu awalnya itu dari rumus umum fisika untuk mencari arus itu. V itu adalah tegangan, Z itu adalah idempendasinya. Lalu, dengan menerapkan teorema residu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bagas, integral tersebut itu dapat kita sederhanakan menjadi penjumlahan residu pada titik-titik singularitas yang berada di dalam kontur. Maka rumusnya kita ubah ya menjadi arus sama dengan jumlah dari semua residu dari fungsi VZ per ZZ. Oke. Di sini ada contohnya, misalnya ada fungsi VZ sama dengan 5 per Z minus I 10, lalu ada fungsi ZZ sama dengan R ditambah 1 per ZC. Ini agak kurang lengkap ya nulisnya ya, ini belum diketahui R-nya berapa, C-nya berapa, ini saya omongin aja ya. Jadi di sini itu diketahui R-nya itu sebanyak 100 ohm itu hambatan. Lalu ada C-nya itu adalah 1 mikrofarad atau setara dengan misalnya dibalik 1 per C itu 1 per C itu jadi sama dengan 1000. Lalu Z-nya kita dapat dari fungsi dari V-nya. V-nya kan Z minus I 10 tuh. Nah, kita sama dengannya 0. Jadi didapat Z-nya itu sama dengan I 10. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya itu. Jadinya apa? I itu arus sama dengan 5 per 100 dikurangin. Ingat tadi 1000 itu dari apa? Tulis nih ya, saya R-nya itu 100 ohm, C-nya itu 1 mikrofarad. Nah kan itu 1 per C, berarti dibalik tuh. Jadinya 1000 apa, gitu. Apa bukan apa jadi farad kan dari mikrofarad dibalik tuh 1 per C dari 1000 dari yang awal. Oke, nah terus ada apa mendekati 0,0005 itu dari mana? Sama apa 84 derajat itu dari panjang yang bawahnya itu yang 100 minus I 1000 itu kita nyari. Jadi yang pertama 100 ya dikuadratin, dikurangin dalam kuadrat, dalam kurung lagi 1000 itu diakarin. Hasil itu sekitaran 1100. Nah, itu 100 itu kita dapat mendekati aja pembulatan 0,005. Lalu kita dari hasil 1100 itu kita cari aktannya untuk mencari sudutnya. Itu kita dapat sekitaran 84 derajat. Nah, itu kita mendapatkan hasil akhir sekitar 5 mikrofarad dengan fase tertinggal menandakan sifat kapasitas pada rangkaian itu fase tertinggalnya itu sebesar 84 derajat. Begitu. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Raska yang telah menjelaskan pembahasan. Lalu dari adanya pembahasan ini, kita akhiri dengan kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Malik. Pada Malik, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan dan mohon maaf sedang tidak bisa menyalakan kamera karena memang koneksinya rada-rada juga di tempat saya. Oke, sebagai kesimpulan bisa kami simpulkan bahwa penerapan integral kompleks khususnya dengan menggunakan teorema residu sangat membantu dalam menghitung arus total pada rangkaian listrik AC. Dengan metode ini, penghitungan integral yang kompleks dapat disederhanakan menjadi penjumlahan residu dari singularitas fungsi sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan. Hasilnya kita bisa mengetahui besar arus serta hasilnya kita bisa mengetahui besar arus serta fase yang menunjukkan sifat rangkaian apakah bersifat resistif, induktif atau kapasitif. Jadi kesimpulannya yang seperti demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Malik yang telah menjelaskan bagian kesimpulan.
Jadi dari semua hasil diskusi kita itu terdapat berlandaskan dari 3 referensi. Teman-teman bisa lihat referensinya ada di bagian merah. Jadi itu dia sumber acuan kami yang bisa melatar belakangnya dan ya infografis pada hari ini. Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 dan laku moderator perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kita pada hari ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 ya, judulnya penerapan integral tambahan tadi teorema residu ya. Sebenarnya kita nggak mempelajari teorema residu ya pada 3 pertemuan ya. Tapi it's okay ya, karena ini penerapannya berkaitan dengan arus rangkaian AC ya ini ya, listrik ya. Ibu lihat di situ pada pendolannya memanfaatkan teorema residu karena memanfaatkan apa itu? Nilai residu dari titik-titik singularitas ya, jadi fungsi kompleks ya. Oke. Ibu lihat di situ yang jadi masalah adalah menerapkan integral kompleks dan teoremanya untuk menghitung arus total ya pada rangkaian listrik AC. Nah, pada bentar, lihat. Mm-mm. Tujuannya itu tidak dituliskan ya berapa arusnya gitu ya. Langsung menuliskan tujuannya adalah penerapan, menyelesaikan, menunjukkan manfaat gitu ya. Nah, langsung dibahas bagaimana rumusnya, I-nya ya di situ, V per Z-nya ya berbedanya itu ya. Nah, harusnya di situ langsung rumusan masalahnya itu berapa arus total pada rangkaian listrik AC yang berapa eh, jumlahnya gitu. Jadi kan tadi ada di situ 5 VZ-nya ada 5 per Z min 10 I ya. Nah, itu berasal dari mana hasil VZ tersebut misalkan. Dan Z, Z, Z besar, Z kecil itu ya. R plus 1 per ZC. Nah, itu berdasarkan apa menuliskan itu gitu. Jadi ada di rumusan masalahnya juga gitu. Jadi untuk rangkaian listrik AC-nya itu misalkan V dan Z-nya itu diketahui berapa gitu. Jadi jelas akan membahas hasil dari eh yang dipermasalahkan gitu. Nah, di sini jadi buat bertanya-tanya, oke, rumus V per Z dari si teorema residu. Setelah disubstitusi, tiba-tiba muncul VZ dan Z. Z besar, Z kecil seperti itu. Dan I-nya lagi, tiba-tiba ada I di situ ya. I-nya kan sigma dari residu pembagian itu ya. Berarti kan V Z gitu ya. Berarti 5. Di situ kan Z min 10 I dibagi dengan Z besar kan. R plus 1 per ZC gitu. Ini tiba-tiba berubah jadi 5 per 100 min 1000 I. Nah, itu dari mana gitu kan? Tiba-tiba I-nya begitu gitu kan. Itu penjelasannya harus lebih didetailkan gitu atau dirincikan gitu ya. Hasilnya bagaimana. Lalu mendapatkan hasil 5 ya. 5 mikro ya tadi ya mikro ampere ya karena itu berupa rangkaian listrik ya. Has eh, itu 5 itu berarti apa artinya? 5 itu. 5 yang 5 di atas itu ya, Bu? Hasil akhirnya Yang 5 per 100 itu. Nah, 5. 5-nya itu masih dalam bentuk ampere, Bu. Ini masih dalam satuan ampere nih. Ini kan 0,005 ampere gitu. Jadi mikro ampere jadinya 5 mikro kan mil.
Itu artinya apa hasil 5 itu? 5 yang itu kayak yang itu arus ya Bu, itu udah arusnya. Udah. Arus totalnya ya? Ah, ah. Dengan fase tertinggalnya 84 derajat. Hmm. Pada kesimpulan nggak kalian tulis tuh. Harusnya kan kesimpulannya jelas. Rumusan masalah kan menghitung arus total pada berarti hasilnya adalah si 5 itu adalah si 5 MA itu adalah si arus totalnya gitu kan. Iya, Ibu. Di sini hanya menuliskan perhitungan teorema kompleks dibantu residu seperti menghitung itu. Nggak usah gitu lagi, langsung apa arti dari pembahasan, hasil dari pembahasannya itu. Tapi kalau kita dalam penelitian itu kan kita penelitian ke sekolah hasilnya adalah misalkan dalam penelitian eksperimen ada rata-rata kelas eksperimen. Nah, berapa rata-ratanya? Oh, ternyata eksperimen 80, kontrol 70 misalkan. Apa? Ya sudah langsung dihasilkan kan kesimpulannya adalah itu. Oh, berarti lebih tinggi kan yang kelas eksperimen dibanding kelas kontrol. Jadi kesimpulannya itu sudah hasil dari pembahasannya gitu. Baru apa arti si 5 MA itu gitu. Oh, ternyata arus totalnya itu yang berarti bagaimana gitu. Baru terakhir dapat eh, ternyata eh, kompleks dapat diterapkan pada perhitungan arus total pada rangkaian listrik gitu ya. Mungkin digresi aja untuk eh, khususnya VZ ZZ itu dari 100 itu detailnya dari mana dan dan kesimpulan artinya. Oke, Oke, Ibu. Makasih, Ibu. sama-sama. Ada tambahan nggak dari teman-teman atau ada pertanyaan nggak dari teman-teman kelompok lain? Kalian kenapa nggak ada yang bertanya sih atau pura-pura tanya kayak 100 tuh dari mana gitu atau misalkan kenapa hasilnya ada 84 derajatnya. Jadi tahu ternyata ini tahu manfaat penerapan di bisa pada bidang fisika gitu. Oh ternyata seperti itu hitungannya gitu. Nih kan kita dengan memperhatikan beberapa kelompok yang maju setiap pertemuan kan menambah ilmu baru ya. Cukup. Oke, terima kasih untuk ya kelompok 6 ya atas presentasinya ya. Oke, boleh raise hand online ya. Oke, oke, cukup ya. Selanjutnya kita masih ada sih waktu ya, masih ada yang mau mengerjakan soal bahan diskusi maupun latihan yang ada di PT. Jika masih ada, boleh raise hand ya. Ada tugas individunya juga ya, nanti silakan dipenuhi ya. Kalau bisa kalian dicicil gitu ya, jadi tidak berat nanti pada saat sebelum UAS ya.
karena nanti mempengaruhi nilai tugas kalian. Lumayan ya nilai tugas 10% kan ya kalau nggak salah untuk individu ya. Jadi kalau misalkan hilang 10%-nya, harusnya kalian mungkin nilainya 100 ya, bisa dapat A plus 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 ya. Itu menjadi 90 ya, misal itu ya. Jadi berkurang 10 poin ya. Tuh. Jadi amat sangat disayangkan apabila tidak mengumpulkan tugas-tugasnya ya, yang individu. Masih ada yang mau coba latihannya atau bahan diskusinya? Atau kita cukupkan nanti sisanya bisa kalian masukkan ke ini ya, forum ya, forum diskusi ya, untuk hasil-hasil dari, nah, untuk di forum diskusi juga itu ibu nggak mungkin inget ya setiap pertemuannya itu ada berapa mahasiswa yang sudah maju dan siapa aja gitu detailnya. Jadi silakan kalian masukkan ke forum diskusi. Jadi untuk misalkan ada nilai kalian yang ini bisa ibu lihat siapa yang aktif untuk mengerjakan eh, diskusi atau latihan-latihan ya, bahan diskusi ya, dari bahan diskusi atau latihan-latihan yang pada setiap pertemuan ya. Jadi silakan di-upload. Oke ya, jadi nanti sisanya silakan di-upload langsung ya ke forum diskusi. Kita cukupkan ya Zikri untuk pertemuan ke-11 ya hari ini. Ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Ini diam semua kemana ya? Insya Allah tidak ada, Bu. Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama.